Shalom, selamat pagi saudaraku. 15 Maret 2024, renungan suara kebenaran dengan tema yang terhilang. Ciri atau standar dari orang yang terhilang bukan hanya tidak ke gereja atau hidup dalam perbuatan yang melanggar moral, saudaraku. Tetapi standar yang benar atas orang yang terhilang itu adalah ketika orang itu tidak hidup menuruti kehendak Allah. Maka di dalam konteks Kristen atau konteks anak-anak Allah, walaupun dia orang yang bermartabat baik, santun, tetapi kalau dia tidak berjalan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, dia terhilang, saudaraku. Sebab standarnya adalah sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Itu tidak berlebihan loh. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi kita dipaksa untuk tidak boleh meleset, saudaraku. Sempurna seperti Bapa bukan bermaksud kita mau menyaingi Bapa yang adalah Allah, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan dan kita ucapkan dan kita putuskan, itu harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kalimat lain, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ingat saudaraku, ciri orang yang tidak terhilang adalah dia tahu kemana dia pulang dan merindukan rumahnya. Ironis sekali, sedikit orang Kristen yang bergumul untuk memiliki kehidupan yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Karena mereka menganggap itu bukan hal yang penting. Itu dianggap murahan dan dianggap sukar. Karena memang tidak bisa dipungkiri, banyak pengajaran yang tidak mengajarkan hal itu di mimbar-mimbar gereja. Jemaat dinabobokkan dengan nikmatnya mengikut Tuhan, tetapi tidak diajarkan bagaimana bertanggung jawab di dalam mengikut Tuhan. Jemaat banyak diajarkan bagaimana hanya menerima berkat, bukan mengejar sang berkat, sang pemilik berkat. Mereka lupa bahwa carilah dahulu kerajaan Allah itu harus sungguh real dalam kehidupan manusia, terutama anak-anak Allah. Siapa yang mau mengikuti hal ini, saudaraku? Seperti barang sudah mahal, ya kan? Tidak jelas kegunaannya, maka pasti tidak akan diminati. Kalau sepikiran seperasaan dengan Bapa, itu hal yang tidak ada yang orang minat, saudaraku. Namun kalau barang itu dipandang berguna dan berharga, mahal pun akan dibeli. Apapun akan dipertaruhkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta termahal. Maka berapapun anggaran yang harus dikeluarkan atau biaya untuk orang menjauhi yang namanya sakit dan kematian, orang berani pertaruhkan apapun. Berbeda halnya kalau sesuatu sudah tidak dipandang berharga, murah pun tidak dibeli. Bahkan diberi gratis pun tidak diterima, apalagi mahal, saudaraku. Pertanyaannya begini, hidup sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sempurna seperti Bapa, hidup dalam kekudusan dan kesucian, apakah kita pandang berharga atau tidak dalam hidup kita pribadi lepas pribadi? Kau pandang penting atau tidak hal itu? Coba tanyakan dalam dirimu, saudaraku. Tanyakan sungguh-sungguh dari kedalaman hatimu. Kalau kita pandang penting dan berharga, maka seharusnya berapapun kita bayar, bagaimanapun kita usahakan, Sadarkah kita bahwa ketika kita memandang kesucian,
merupakan bukan hal yang berharga, sejatinya kita sedang melecehkan dan merendahkan Allah. Sadar gak saudaraku? Kesucian itu martabat Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kesucian itu martabat Tuhan. Jadi kalau kita tidak memandang kesucian itu berharga dan mahal, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Jadi jangan berharap Anda dihormati Tuhan kalau kita tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan akan dibuang menjadi sampah abadi di kekekalan, saudaraku. Jadi kayu di api kekal. Sebagian kita adalah orang-orang yang hidupnya tidak bersih, tetapi masih merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Ingat saudaraku, walaupun rajin ke gereja setiap hari, tetapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, engkau terhilang. Engkau terhilang. Kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan Allah, engkau terhilang. Dan engkau bukan orang yang terhormat di mata Allah. Sungguh saudaraku, engkau bukan orang yang terhormat di mata Allah kalau engkau terhilang. Mungkin hari ini kau masih terhormat, karena masih ada kesempatan bagi dirimu untuk jadi terhormat. Ciri dari orang terhilang itu sangat jelas, yaitu ia tidak tahu mau pulang kemana. Dan gejala orang yang tidak tahu pulang kemana itu kelihatan. Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini. Dia tidak ingin pulang. Dia tidak ingin meninggalkan dunia ini. Dia ingin selama-lamanya hidup di muka bumi ini. Bandingkan dengan Paulus yang berkata, mati adalah keuntungan. Kalau aku disuruh memilih, aku memilih bersama Tuhan. Itu kata Paulus. Kematian seharusnya menjadi momentum yang ditunggu. Tetapi dalam kehidupan manusia pada umumnya, itu justru merupakan hantu yang menakutkan. Termasuk bagi orang-orang Kristen yang terhilang. Kalau kita bicara mengenai hari depan, itu adalah hari depan di balik kubur. Jangan sampai kita ditipu manusia lama kita yang di dalamnya iblis berpangkal, saudaraku. Jadi setelah mendengar renungan ini, kita bisa juga berkata, benar juga ya. Benar, aku harus bertobat. Tetapi besok lupa. Kau lakukan dosa lagi. Kau masuk dalam lembah kelam lagi. Saudaraku, jangan sampai engkau terus kembali kepada takukan atau kebiasaan lama. Karena itu akan merusak hidupmu. Karena engkau tidak sungguh-sungguh menyimpan dalam hatimu bahwa aku tidak mau jadi pribadi yang terhilang di hadapan Allah. Aku mau sungguh-sungguh hidup benar di pemandangan Allah. Tuhan berkata begini, pikirkan perkara yang di atas. Itu maksudnya di kekekalan, saudaraku. Bukan yang ada di bumi. Karena dari kecil memang kita dilingkupi dengan atmosfer, suasana dunia dan kondisinya. Manusia hanya dibawa kepada atmosfer yang berpikir duniawi sekali. Sehingga mereka tidak pernah bisa melintas batas cara dia melihat. Cara mereka berpikir, berhasrat. Selera jiwanya hanya apa yang mereka lihat dan apa yang mereka inginkan ketika mereka hidup di bumi ini saja. Ingat saudaraku, suatu hari nanti dunia ini akan menjadi lautan api. Kita tidak tahu sampai kapan rentang waktu yang tersisa. Kenapa orang begitu tertambat dengan dunia ini? Ini 2-3 hari ini saudaraku. Saya tinggal di Semarang dan jujur Semarang sedang dilanda bencana banjir. Yang hujan tiada henti, longsor dan sebagainya. Apa yang kau harapkan dari bumi ini? Selain sakit penyakit, bencana alam, permasalahan hidup. Berapa lama kau merasakan bahagia dengan kau memiliki segala sesuatunya? Lebih lama mana kau mengalami kesusahan dengan kau mengalami kebahagiaan? Coba renungkan itu saudaraku. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak rindu untuk kembali ke rumah Bapa?
rindu untuk suatu hari menjejakkan kakinya di langit baru, bumi baru, di tempat di mana tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Tetapi kenapa engkau banyak sekali manusia yang menambatkan hidupnya, seakan-akan diparkir di bumi ini? Ingat saudaraku, peta hari esok kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Saya ulang sekali lagi, peta hari esok kita, artinya di kekekalan nanti, ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Jangan dengar setan. Setan bisa menipu dengan mengatakan itu kan nanti. Kamu masih di bumi, itu kata setan. Bahkan setan bisa berkata, hei manusia, realistislah. Justru yang realistis itu adalah ketika hidup di muka bumi hari ini, tetapi proyeksinya sudah di kekekalan. Kalau proyeksimu hanya di dunia hari ini, engkau tidak realistis. Pada waktu engkau mati, engkau tidak akan membawa apa-apa, saudaraku. Jangan kau kejar itu mobil bagus. Jangan kau kejar itu rumah mewah, rumah gedong, deposito berapa triliun, berapa miliar. Tetapi kau mati dan kau masuk ke kekekalan abadi. Buat apa itu semua? Pikirkan hal-hal yang di atas. Hadapi kekekalanmu dengan tanggung jawab. Karena hidupmu bukan gratis hari ini. Engkau manusia tebusan yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Jangan sembarangan hidup. Pikirkan itu. Tuhan memberkati.